Ya, perkenalkan, nama saya Doni Saputra dari Pendidikan Jasmani angkatan 2020 kelas A. NIM 200510603 Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang PPT yang telah saya buat, yaitu tentang hakikat manajemen olahraga. Nah, di hakikat manajemen olahraga ini memiliki pengertian, yaitu manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan atau yang disebut dengan planning, mengorganisasikan atau yang disebut dengan organizing, memimpin atau yang disebut dengan leading, dan mengendalikan atau yang disebut dengan controlling. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Sedangkan dari Stoner sebagaimana dikutip oleh Hani Handoko pada tahun 1995 yang mengemukakan bahwa manajemen adalah usaha-usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu adalah perilaku organisasi dalam manajemen olahraga. Itu menurut Solkum, perilaku organisasi adalah interaksi dinamis di antara karyawan, pemimpin, tim, dan organisasi itu sendiri. Sedangkan menurut Robbins, perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana pengaruh individu, kelompok dan struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat dipublikasikan untuk meningkatkan keefektifan organisasi. Nah, menurut Stephen Robbins itu mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak, program, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi. Nah, yang selanjutnya itu adanya pengaruh perilaku dalam organisasi, yaitu perilaku menjadi sangat penting karena perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, perilaku terhadap efektivitas organisasi keefektifan terdiri dari 3 perspektif, yaitu yang pertama keefektifan individual, yang kedua keefektifan kelompok, dan ketiga keefektifan organisasi. Sedangkan kriteria keefektifan meliputi adanya produksi, efisien, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu pengertian komunikasi. Dalam organisasi, komunikasi adalah organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari satu unit ataupun yang disebut dengan pengirim ke unit yang lain atau yang disebut dengan penerima. Tidak hanya vital dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. Nah, di sini ada pun fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama yaitu komunikasi berfungsi sebagai pengendalian perilaku anggota. Fungsi ini berjalan jika anggota diwajibkan untuk menyampaikan keluh terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota dalam organisasi tersebut. Ya, yang kedua yaitu B, yaitu komunikasi membangkitkan motivasi bawahan. Fungsi ini berjalan ketika pemimpin ingin meningkatkan kinerja bawahan. Misalnya, pemimpin menjelaskan atau menginformasikan seberapa baik bawahan telah bekerja dan dengan cara bagaimana bawahan dapat meningkatkan kinerja. Dan yang C, yang terakhir, yaitu komunikasi berperan sebagai pengungkapan emosi, yaitu fungsi ini berperan ketika kelompok kerja bawahan menjadi sumber pertama dalam interaksi. Fungsi ini berjalan ketika kinerja bawahan, misalnya pimpinan menjelaskan atau menginformasikan seberapa baik bawahan telah bekerja dan dengan cara bagaimana bawahan dapat meningkatkannya. Dan yang selanjutnya yaitu adanya hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama itu adanya komunikator menggunakan bahasa yang sukar dipahami.
Yang kedua, adanya perbedaan persepsi akibat latar belakang yang berbeda. Dan yang ketiga, adanya terjemahan yang salah. Dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu gangguan fisik. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan komunikasi tersebut yaitu adanya komunikasi yang efektif tergantung pada kualitas dari proses komunikasi yang baik pada tingkat individu maupun pada tingkat organisasi. Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas komunikasi yaitu yang pertama, meningkatkan umpan balik kesalahpahaman dapat dikurangi jika proses umpan balik dilakukan dengan baik. Yang kedua yaitu empati. Empati pada dasarnya merupakan komunikasi yang dilakukan berorientasi pada penerima. Dan yang ketiga, pengulangan cara yang efektif untuk meningkatkan aktivitas komunikasi adalah mengulangi pesan. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya presentasikan atau yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau perkataan yang tidak terkenang, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.